Kita itu kalau dokumen perencanaannya menurut Menpan ada masalah, itu nggak mungkin dapat B, apalagi A, nggak mungkin itu Pak. B aja itu kecil Pak, jadi artinya mau naik 1 aja udah luar biasa. Karena apa? Karena kan biasanya hasil sakit itu kan ada rekomendasi yang terkait dengan perencanaan mesti nggak bisa kita lakukan, walaupun diganti dengan peraturan kepala daerah, nggak bisa itu. Jadi Menpan nggak menganggap itu sesuatu yang bisa dipakai. Kalau bikin laporan keuangan yang punya siapa? BPK. Ya. Kalau laporan keuangannya keliru, BPK memberikan catatan. Tapi kalau kita bikin RPJMD, RKPD, yang punya siapa? Tiba-tiba nanti di ujung pada saat diukur ada aja kelemahan. Nah itu dia. Makanya dalam rangka untuk menjembatani itu semuanya, maka saya tadi sarankan ini tadi ada dokumen perencanaan yang berkualitas, mohon didampingi oleh Menpan juga. Dalam public speaking dikenal prinsip KISS, keep it short and simple. Kalau bisa short and simple tidak perlu panjang-panjangan. Kecuali Bapak Ibu memang minta berbicara dalam durasi waktu tertentu. Oh saya harus ngajar sampai dengan jam 11:30, maka tidak elok kalau saya jam 11 sudah mengakhiri. Tapi kalau kita tidak ada durasi waktu, misalnya sambutan, pidato, presentasi yang tidak ada waktu harus memenuhi kuota jam tertentu, sudah secukupnya saja. Yang penting informasi itu sampai. Bapak Ibu sudah menyiapkan materi, gitu ya, berbicara sudah menyiapkan materi, sudah berlatih segala macam. Yang sering terjadi adalah kita belum memaksimalkan apa yang disebut dengan showmanship. Orientasi perencanaan daerah itu menyepakati setidaknya satu hal, apa yang masalah besar yang akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu orientasi. Kemudian juga orientasi di sini memperkenalkan kepada perangkat daerah, kepada perwakilan masyarakat, kepada semua stakeholders yang terlibat di Berau, ya kan? Itu mengenai kita ini akan menyusun dokumen perencanaan loh. Tolong dong beri kami input apa saja masalah-masalah yang ada, apa saja isu strategis yang akan melingkupi suasana Berau ini 5 tahun ke depan. Selama ini kalau kita berdiskusi mengenai perencanaan pembangunan di daerah, misalnya ada forum-forum offline, tapi dia terbatas, waktunya terbatas, misalnya cuma 2 jam, tempatnya terbatas. Kemudian kita berpikir kenapa tidak ada forum digital. Jadi runding itu mempertemukan saya misalnya sebagai akademisi, Bapak Ibu sebagai pemerintah daerah itu, dan kemudian masyarakat untuk ada di ruang yang sama untuk mendiskusikan berbagai hal terkait pembangunan daerah. Kemudian Bapak Ibu di pasal 183 Permendagri 86, kewajiban galek itu 3 hal. Kalau yang saya bilang nomor 1, danjak, pengendalian, evaluasi, perumusan kebijakan perencanaan. Kemudian yang kedua saya bilang jalaks, pengendalian, evaluasi, pelaksanaan rencana. Dan yang terakhir evaluasi hasil rencana. Jadi 3 hal ini yang saya lihat kebanyakan kami di daerah hanya fokus pada nomor 3. Berau itu punya tempat yang bagus, kayak DIY punya tempat dan pasarnya bagus. Setiap tempat yang bagus itu punya potensinya masing-masing kalau kita kelola dengan baik.
di Bro itu sebetulnya masuk dalam rencana induk pembangunan pariwisataan nasional, itu masuk di kawasan DPN Derawan Kayan. Artinya kita punya modality. Bapak Ibu kalau mau punya program itu ada justifikasinya kuat. Misalnya, ayo kita lakukan konservasi terhadap mangrove agar ekosistem kita bisa jalan bagus, dikemas untuk wisata. Mumpung ada pasarnya kita sesuaikan dengan karakternya. Jadi misalnya gini, kalau Bro itu kan banyak orang datang karena wisata laut ya. Karena sudah ada orang yang ke situ tarik yang sejenis, yang mirip dengan itu, apa misalnya ya konservasi.